Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan menjawab pertanyaan saudara kita tentang suara walet di gedung. Ini lagi heboh saudaraku ya. Jadi oke, mari kita simak videonya saudaraku. Ada saudara kita bertanya, yang dia tanyakan itu suara panggil, suara heksagonal, suara tarik, begitupun juga suara dalam. Jadi sekarang saya lagi angkat ini mengenai suara di gedung rumah walet di RBW. Ya, biasa itu tata ruangnya saudaraku ya, biasa dipertanyakan mengenai adanya saran, kualitas saran, komposisi saran, harga saran. Begitupun juga itu mesin pendingin, mesin pengabut. Tetapi pertanyaan saudara kita ini, dia menanyakan suara. Mungkin biasa dia lihat saya punya konten membahas mengenai adanya suara. Jadi oke, kita langsung masuk inti saudaraku. Silakan simak videonya sampai full. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saudara bisa mengambil hikmahnya. Jadi suara yang saya akan bahas saudaraku ya, yang saya bahas dulu suara heksagonal. Ya, yang mana yang saya maksud suara heksagonal itu suara yang 6 sisi ya, heksagonal. Nah itu suara di atas poit, yang biasanya lihat di atas poit, ada juga di samping poit ya, di samping ditempel baru naik di atas. Itu suara yang keliling kayak payung di atas, itu heksagonal. Nah, suara yang keliling itu kayak apa ya, kayak kasebo. Nah, itu. Jadi suara heksagonal saudaraku gunanya untuk apa? Nah, jadi suara saudaraku itu heksagonal itu untuk memancing burung datang, memancing kumpulnya burung di situ di atas poin. Nah, itu suara heksa. Ya. Terus itu suara panggil. Nah, suara panggil saudaraku yang mana? Suara panggil itu letaknya di LMB, jalan masuknya burung walet, jalan keluar masuknya burung walet, di situ di LMB. Nah, itu suara panggil. Itu suara memanggil burung masuk di dalam gedung. Ya, apakah saudara menggunakan suara lubang terjun atau lubang sirsak, yang jelasnya suara panggil. Nah, itu. Nah, terus di dalamnya lagi ada suara pengumpan, suara penarik, menarik maksudnya suara yang bisa menarik burung arah dari LMB masuk ke dalam ruangannya walet, itu suara tarik. Ya, suara tarik yang mana suara tarik itu suara tarik yang perbatasan di situ biasa ada di lar. Ada juga saudara kita menggunakan suara tarik bagian di dalam ruangan walet, tempatnya disirip di dalam. Ada banyak macam saudara kita itu, banyak tingkatan cara merancang, cara mendesain ya, cara menata bagian di dalam, itu suara tarik. Ya. Terus suara yang mana lagi saudaraku? Suara inap. Yang mana yang saya maksud suara inap? Suara di dalam gedung, di dalam tempatnya walet bikin sarang itu disirip. Ya itu. Jadi begitupun juga saudaraku ya suara basoka. Suara basoka itu suara pelempar. Nah, ada yang dijual, ada yang dirakit ya. Dirakit itu semacam kayak pipa, itu pipa ada Twitter di dalam, baru dia melempar banyak macam. Yang jelasnya bahasanya satu suara, hanya bahasa-bahasa tingkatan. Nah itu. Hanya kalau penjelajah 75 saudaraku tidak menggunakan suara heksagonal, tetapi saya punya karyawan, saya punya anggota bisa semua dia pasang. Ya. Begitu juga suara tarik, kalau penjelajah 75 saudaraku tidak menggunakan suara tarik. Nah, begitu juga suara pelempar. Pelempar itu suara basoka yang jarak jauh. Suara yang digunakan penjelajah 75 saudaraku yang sering saya bahas, sering saya angkat, saya perlihatkan di lokasi, yaitu suara panggil di LMB. Begitu juga suara inap di dalam ruangannya walet, tempatnya walet bertengker di sirip, di papan atau di cor. Kalau sirip papan atau sirip cor. Itu. Tetapi tidak apa-apa saya bahas saudaraku ya, kan ini pertanyaan perlu. Ya, saya sudah katakan saudaraku apa yang ditanyakan mengenai pembahasan di dalam gedung.
Nah, itu yang saya akan angkat. Ya, namun saya tidak menggunakan saudaraku, tetap saya bahas karena permintaan saudara kita di bawah kolom komentar. Gunanya suara itu, kalau suara ini gunanya apa, suara luar gunanya apa, di atas eksa gunanya apa, di suara tarik gunanya apa, suara di dalam itu, di dalam ruangan nyawari tempatnya bikin sarang itu, di ruangan nyawari di sirip ya, saya maksud itu gunanya untuk apa. Nah itu, jadi semua punya kegunaan saudaraku ya, tetapi penjelajah 75 itu netral saja, alami. Penting ada suara di LMB, sudah ada suara di dalam ruangannya walet, itu kan sudah apa ya, sudah komplit kalau penjelajah 75 ya. Itu saudaraku yang suara, karena dia menanyakan ke saudara kita ini, kira-kira kalau saya tidak menggunakan suara heksagonal dan suara tarik bang, apa itu burung tinggal? Hah. Suara heksagonal dan suara tarik juga ditanyakan. Jadi kan saya sudah katakan saudaraku ya, sudah banyak video-video yang saya sudah tayangkan di video saya itu ya, di YouTube, ada juga biasa di TikTok ya. Tetapi jarang saya upload di TikTok, jarang ya, saya fokus di YouTube. Jadi itu suara saudaraku tergantung cara penempatan masing-masing saudara kita di lapangan konsultannya kan beda-beda. Begitu juga mengenai Twitter, salung-salung kecilnya kan ada yang mengatakan Twitter, ada mengatakan salung kecil. Nah itu, jadi kita ambil ya salung Twitter lah supaya komplit ya. Di situ letaknya suaranya wale keluar. Nah, apakah di situ agak kasar keluar atau jernih keluar, tergantung dari cara pengeditan suara pada waktunya suara itu dikerja. Nah, apa yang dikerja ya di situ suara walet yang sudah terekam, ya sudah saudara ambil rekam, baru saudara edit. Nah, menjernihkan, menggabung suara, berikan durasi berapa lama durasi bunyinya itu suara, ya, baru sampai kembali otomatis, auto. Jadi suara itu sampai kembali lagi itu kerjanya itu suara. Nah, selama suara itu bunyi. Nah, letaknya ada di amplifier. Nah, kita suntik ke flash disk. Nah, ada juga menggunakan USB. Ya, ketergantungan saudaraku ya, jelasnya itu yang suara kita memperdengarkan burung walet. Nah, bahasanya suara panggil, suara inap, suara di luar, heksagonal, suara pelempar, suara tarik. Nah, semua itu kan semacam kayak judul saudaraku ya, ada itu suara-suara semacam judul. Judul itu suara apa yang bagus, suara apa yang dominan, yang sering digunakan di lokasi yang banyak berhasil. Ya, kan itu banyak juga pertanyaan saudaraku, suaranya si A ini bagus suaranya. Nah, itu. Sekalinya saudara menggunakan suara yang digunakan si A, saudara gunakan juga. Kenapa burungnya saudara, kenapa gedungnya saudara tidak banyak waletnya, sedangkan yang saudara gunakan suara itu sama suara yang digunakan si A seumpamanya atau si B, tetapi kenapa dia banyak burungnya, saudara tidak banyak burung waletnya di gedungnya saudara kita itu sama-sama suara, tetapi kenapa burung waletnya tidak sama. Nah itu, jadi suara saudaraku pasang sajalah suara, kalau tidak cocok ya carilah suara-suara yang menurut saudaraku itu bagus, yang merespon. Kan saya sudah katakan, saudara katakan bahwa itu suara bagus umpamanya, saya kasih contoh umpamanya AK10 atau Grand Wave atau Hefware ya, saudara gunakan itu baik suaranya Arif Budiman, suaranya banyak macam lah, kan itu kan yang mengedit ya, yang mengedit itu suara namanya ini judulnya itu semacam Grand Wave, AK10, Master, itu kan judul ya. Nah, itu. Tapi nama yang bikin suara itu kan ada namanya biasa di situ saudaraku, ada yang tidak dikunci, ada yang dikunci. Itu suara di flash disk atau di memory card. Yang jelas yang saya sudah katakan, yang penting suara aslinya, suara rekaman aslinya walet yang keluar di Twitter saudaraku ya. Nah, tergantung dari cara pengeditan. Nah, itu. Nah, beda kalau suara yang sudah bercampur, ada biasa suara-suara burung gereja masuk di situ pada waktunya perekamannya tidak jernih cara pengeditannya, biasa di situ
Ya biasa ada juga suara-suara kayak gemuruh, apa ya, kayak angin. Ada juga suara kayak ombak, ada juga suara kayak apa ya, kayak orang gergaji ribu. Itu pengeditannya tidak jernih. Nah itu. Jadi tergantung cara pekerja yang namanya editing. Ya, editing berarti mengedit suara itu. Cara membersihkan, kalau sudah direkam, umpamanya direkam di dalam gedung atau direkam di gua, baru diambil, baru dikerja, diedit. Nah, tergantung di situ cara pengeditan, cara menjernihkan suara. Penting suara aslinya, saudaraku ya, yang keluar. Nah, umpamanya itu apa kan tidak jadi masalah kalau tidak menggunakan suara tarik. Kalau bagi saya, saudaraku, penjelajah 75 itu aman-aman saja kok. Nah, tetapi saudara mau menggunakan suara tarik itu kan sah-sah juga, tergantungan, ya. Kalau saudara menggunakan suara tarik itu kan tidak ada larangan bagi saya. Hanya saya infokan bahwa kalau penjelajah 75 saudaraku menangani gedung atau merehab gedung yang gagal, saya tidak menggunakan suara tarik, dan begitu pun juga suara saya tidak menggunakan suara tarik, suara heksagonal, dan suara basoka, istilahnya suara pelempar. Kan saya sudah katakan. Saya sendiri, saudaraku ya, tidak menggunakan. Dulu menggunakan suara inap, tetapi hanya berapa biji di dalam. Kan saya coba ikuti konten saya. Lengkap penjelasannya di situ, saya punya gedung. Nah, itu saya tidak pernah terlalu saya sudah katakan, saudaraku, panjangnya saya punya gedung, berapa lantai itu hanya berapa Twitter saya gunakan. Itu pun juga sekarang ini tidak ada lagi suara inapnya di dalam. Hanya satu suara di LMB, suara panggil. Hanya satu loh. Itu pun biasa mati, karena mati itu, saudaraku ya, saya punya suara walet di gedung, biasa 1 minggu mati. Kalau saya keluar di daerah, umpamanya ada kontrak menender gedung. Nah, saya tangani gedung, biasa mati di belakang, di telepon umpamanya orang tua, kok suara waletnya mati. Saya bilang biarkan saja, walet tetap tinggal kok. Nah itu. Tetapi perlu ada suara, saudaraku ya, perlu memang ada suara, apalagi kalau baru pemula. Nah itu. Nah, kalau sudah berkelodi walet itu sudah aman, biar tidak ada suara ini. Kalau sudah banyak waletnya di dalam, nah, karena mana kan anaknya yang bunyi sudah banyak, itu. Jadi tidak kedengaran lagi suara inapnya karena sudah banyak anak di dalam, ya. Karena berjenjang, ada mau baru mengeram, ada yang bertelur, ada yang mengeram, ada yang sudah jadi anak yang kecil, ada yang sudah ada bulu badannya, sudah ada yang mau terbang, sudah ada terbang, ya itu. Ada yang sudah bikin sarang, baru bikin polesan, bertingkat-tingkat itu, saudaraku. Jadi sudah berjenjang, nggak tidak kosong lagi anak di rumah, ya, di gedung saya. Nah jadi intinya, saudaraku, itu tidak jadi masalah. Saudara mau menggunakan suara heksagonal tidak jadi masalah. Nah, menurut saudaraku ya, tidak jadi masalah, tergantung dari saudaraku. Suara basoka yang pelempar biasanya letaknya di poin, tidak jadi masalah. Nah, itu juga suara panggil kan itu khusus, memang tetap ada suara panggil, rata-rata gedung itu menggunakan suara panggil di LMB. Begitu juga suara tarik, saudara menggunakan suara tarik, saudara tidak menggunakan, saya tidak permasalahkan, ya. Nah, di dalam ruangannya walet itu di perantaran saudara menggunakan lar, ya, lubang antara ruang, ada sirip di dalam, saudara di situ pasang Twitter, salon kecil, itu suara inap. Semua tergantung dari saudara. Nah, yang penting di situ, saudaraku, ya, atur itu volumenya lah, jangan terlalu besar ya, ke bagian dalam, jangan terlalu besar. Ya, pokoknya ikuti saja suara aslinya walet, itu bagian dalam. Gimana kalau walet di dalam ruangan itu kan kentar suaranya walet itu, kentar suaranya burung walet baik induk, begitu juga anak kalau di dalam gedung. Ya, ikuti itu, tidak apa-apa, besarkan sedikit daripada suara aslinya, tidak jadi masalah. Nah, begitu juga suara tarik, saudara menggunakan suara tarik. Nah, biasanya kalau saudara kita menggunakan suara tarik, saudara itu agak besar dia bunyi dia punya volumenya. Nah, kalau suara tarik biasanya, kalau suara panggil, nah itu di situ besar lagi, lebih besar lagi suara pelempar, suara basoka. Nah, suara heksagonal saudaraku itu kurang lebih besarnya suara panggil dan suara heksagonal yang keliling itu heksagonal, ya. Nah, berbentuk biasa ada juga 5 dia pasang dalam bundaran di heksagonalnya itu di atas, ya, ada juga yang pasang 6, ketergantungan saudaraku ya. Tetapi kalau penjelajah 75 tidak menggunakan sama sekali. Nah itu. Nah, kalau paman saudara menanyakan apa abang menggunakan suara heksagonal, tidak. Apa saudara abang menggunakan suara pelempar basoka? Tidak. Apa saudara menggunakan suara tarik? Tidak juga.
Apa apa abang menggunakan suara panggil? Iya, menggunakan. Apa abang menggunakan suara inap, suara dalam? Ya, menggunakan. Kalau saya mengatakan menggunakan. Kalau tidak ya saya jujur aja saya tidak menggunakan ya, karena sudah nampak di video-video saya. Itu makanya saya katakan saudaraku, tergantung dari saudara. Tidak itu. Hanya kalau saya menangani saudaraku atau merehab ya jelasnya kalau ada suara itu saya lepaskan. Kalau saya kan ikut sama saya. Kalau saya menangani gedung, tergantung. Terkecuali saudaraku yang saya sudah tangani ya, ada bahasa berubah pikiran, Anda jadi masalah. Itu kan hak saudara. Ya saya tidak larang kok. Itu kan posisi masing-masing. Ya itu. Hanya saya sarankan saudaraku jangan terlalu besar suaranya di dalam ya, sesuaikan itu suara inapnya, suara huni lah. Suara panggilnya itu standar itu. Kan saudara biasa dengar ya suara-suara wale suara panggil di gedung-gedung yang saudara-saudara kita yang lain kan, tapi kan bermacam-macam juga, ada yang kecil, ada yang terlalu besar, ada yang sedang, sama itu suara heksagonal. Jadi itu saudaraku ya pertanyaan saudara kita. Intinya itu usahakan aja di dalam gedungnya saudaraku dioptimalkan semua di dalam, diidealkan semua. Yang sering saya jelaskan kelembapan, suhu, gelapnya ruangan, keamanannya di dalam gedung itu. Ya. Jadi intinya saudaraku mudah-mudahan apa yang saya bahas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai adanya suara, sisa saudara itu mencerna, saudara bisa saring. Itu yang jelasnya saudara itu mengenai adanya pergantian suara, apa boleh diganti suaranya? Bang boleh, biar saudara ganti itu hari-hari tidak jadi masalah, boleh. Hanya kalau yang saya saudaraku, kalau di dalam ruangan jangan keluar masuk terus dalam ruangan ya. Sedangkan kita jarang masuk, biasa ada kendalanya di walet, apalagi walet-walet yang baru tinggal. Yang walet yang baru biasa itu canggung kalau kita selalu ada di dalam. Nah itu intinya itu saudaraku, yang jelasnya konsisten saja saudaraku ya di dalam gedungnya. Nah mudah-mudahan yang bagi pemula bisa mengerti tentang bahasa suara. Nah itu suara kan hiburannya walet, bisa panggil juga walet. Nah itu tergantung. Nah. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan pertanyaan saudara kita. Pertanyaan mengenai suara komplit semua ya, itu sisa saudaraku di situ gimana caranya supaya bisa gimana supaya walet ini bisa tenang di dalam gedung saudaraku ya, jangan terganggu. Intinya itu, karena rata-rata kalau konsultan menangani gedung saudaraku bahasanya pasti jangan dimasuki dulu, biarkan dulu beradaptasi waletnya, apalagi kalau ini belum ada isinya, baru kita itu gimana cara supaya cepat menginap burung. Karena yang nginap itu saudaraku, itu burung-burung liar yang masuk di dalam. Kalau umpamanya dia merasa cocok walet ini, dia tinggal. Itu aja. Jangan selalu diganggu ya. Diamankanlah. Ada waktu saudara bisa masuk, umpamanya dicek itu gedung, apakah sudah ada tinggal atau belum. Begitu juga suara, apa suaranya masih bagus dalam, mati ke suaranya atau menyala, maksudnya on ke suaranya atau dia off. Begitu juga amplifier itu. Nah, intinya saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan pertanyaan saudara kita ini secara mendetail. Jadi yang belum sempat saya angkat pertanyaannya mohon maaf. Insya Allah nanti ada waktu luang, kalau ada kesempatan saya akan berikan penjelasan secara merinci. Nah itu. Begitupun juga pertanyaan saudara kita ini, ada pertanyaannya dia ingin membangun tetapi belum sempat saya angkat. Belum sempat saya angkat saudaraku. Kalau ada waktu luang insya Allah saya akan berikan motivasi ya, inspirasi ke saudara mengenai gedung ya, jarak-jarak, baik ventilasinya, begitu juga kolamnya, jarak antara lantai ke plak itu kan belum sempat saya bahas, nanti lain kali kalau ada waktu luang. Begitupun juga yang pertanyaan sarang. Kalau sarang saudaraku tidak pernah, kebanyakan bertanya itu baik di pertanyaan di bawah komentar yang video-video kemarin, begitu pun juga kalau di lapangan ditanyakan harganya berapa sarang bang. Saya katakan ikuti saja YouTube saya. Kalau saya sempat saya angkat itu pertanyaan tentang sarang ya itu lagi. Oke,
Sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa letak, kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku itu semua sukses, diberikan kesehatan sekeluarga, sakinah mawaddah dan warahmah, dan dimudahkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu tanpa terkecuali.